dari Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan akan menampilkan video pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas tentang penyakit cacingan. Selamat menyaksikan. Pelayanan kesehatan lingkungan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna untuk mencegah penyakit ataupun gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, konseling. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan. Yang ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Kegiatan yang pertama yaitu konseling. Konseling merupakan hubungan komunikasi antara petugas kesehatan lingkungan dengan pasien untuk mengenali ataupun memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang sedang dihadapi. Ada 6 langkah yang akan dilakukan dalam konseling yang biasa disebut dengan 17. Yaitu salam dan sambut. Beri salam dan sambut pasien dengan hangat. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya, peduli dengan keadaannya, mau meluangkan waktu dan membantunya. T yaitu tanyakan. Tanyakan bagaimana keadaan atau minta pasien untuk menjelaskan masalahnya kepada Anda. U yaitu uraikan. Uraikan tentang hal-hal yang ingin diketahuinya atau Anda merasa perlu untuk diketahuinya untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. U yaitu bantu. Bantu pasien untuk mencocokkan keadaannya dengan kemungkinan yang bisa dipilihnya untuk memperbaiki keadaannya. Jelaskan. Jelaskan secara lengkap mengenai cara pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh pasien. U yaitu ulangi. Ulangi pokok-pokok yang harus diketahuinya dan harus diingatnya. Siapa yang sakit, Bu? Anak saya, Bu. Namanya siapa? Aura Minerva. Umurnya 10 tahun. Boleh dikatakan ya, Bu? Gejalanya apa, Bu? Tidak nafsu makan. Diare. Bu, ini nomor antrian nomor 6 ya, Bu ya. Ibu lagi kakaknya. Antrian nomor 26 atas nama Aura Minerva. Silakan masuk. Ya, Bu. Sakit tadi Aura ya? Iya, Bu. Tadi gejalanya ada mual, tidak nafsu makan, diare. Kemudian ada lesu juga. Iya, lesu juga. Kurang semangat nanti. Ya. Jadi berdasarkan dari gejala-gejala yang dihadapi oleh anak ibu mengalami nanti ibu ambil obatnya ya. Kemudian sebelum mengambil obat jangan lupa karena penyakit anak ibu ini merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, nanti akan sampai ke ruang pelayanan kesehatan lingkungan. Nah, nanti akan diantarkan oleh petugas kami ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Berikut ini merupakan bagan konseling, daftar pertanyaan konseling, dan leaflet untuk penyakit kecacingan. Iya, Bu. Iya, makasih. Oh iya. Selamat datang. Sama Ibu Melci ya. Iya, Bu. Oh, iya. Ini namanya Adik Aurel ya. Oh iya. Silakan duduk, Bu. Adiknya juga. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mau datang ke pelayanan kesehatan lingkungan.
Sudah baik. Sebelum kita melakukan konseling ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Elza sebagai konselor di puskesmas ini. Nah, tadi sudah diperiksa dokter ya Bu ya? Sudah Bu. Iya. Berdasarkan dari diagnosa dokter, bahwasanya anak ibu mengalami penyakit cacingan ya? Iya Bu. Nah, dikarenakan penyakit cacingan ini merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, makanya ibu dirujuk ke sini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa Bu bahan antar rumahnya? Keramik Bu. Oh, keramik ya. Bu, untuk kebiasaan buang air besarnya ibu di mana Bu? Di WC Bu. Oh, di WC ya. Iya. Berarti ibu sudah punya jamban ya Bu ya? Sudah Bu. Baik, itu bagus sekali ya. Kemudian jambannya itu lubangnya itu ditutup atau dibiarkan terbuka saja lubangnya? Dibiarkan terbuka saja. Oh ya. Nah, kemudian untuk kebiasaan mengkonsumsi makanan mentah, ibu di rumah biasanya mengkonsumsi makanan yang mentah atau yang sudah matang? Kalau di rumah biasanya kami masak makanan itu sampai matang. Karena kalau mentah tidak ada yang suka Bu. Begitu ya Bu ya. Ini bagus ya. Nah, kemudian kalau makanannya tuh udah siap, disimpan di tudung saji atau di mana Bu? Di tudung saji. Oh, di tudung saji ya. Kemudian untuk kebiasaan mencuci tangan, ibu kalau sebelum makan cuci tangan Bu? Cuci tangan? Oh, cuci tangannya. Itu pakai sabun Bu? Tidak Bu. Tidak. Nah, adiknya dan keluarga setelah buang air besar itu cuci tangan pakai sabun Bu? Pakai sabun. Oh, pakai sabun ya cuci tangannya ya. Iya. Nah, kemudian untuk penggunaan alas kaki, ibu kalau keluar rumah itu pakai alas kaki atau pakai sendal? Pakai. Oh, Pakai sendal. Cuma kadang-kadang kalau lagi buru-buru ke tempat tetangga sering lupa Bu. Oh, begitu ya. Kemudian untuk adiknya, adik suka main tanah atau enggak? Suka ya. Berarti masih sering main tanah ya? Iya. Nah, kemudian boleh ibu lihat kukunya? Wah, kukunya sudah panjang ya. Nanti dipotong ya kukunya. Iya. Jadi ibu sebelumnya sudah mengetahui apa itu penyakit cacingan? Belum Bu. Oh, belum ya? Iya. Baik, nanti saya akan jelaskan kepada ibu apa itu penyakit cacingannya. Nah, jadi penyakit cacingan itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing Bu, yang berada di dalam tubuh manusia dan penularannya itu melalui tanah. Nah, gejala-gejala yang terdapat pada penyakit cacingan itu seperti mual, diare, konstipasi, kurang konsentrasi, lesu, kurang bersemangat. Nah, seperti gejala yang dialami oleh adik ya tadi ya, yang udah didiagnosa dokter. Jadi tadi kita sudah berdiskusi juga, sudah bertanya kepada ibu bagaimana kebiasaan dan kondisi ibu. Nah, dari masalah yang ibu hadapi ini dapat kami berikan saran bahwa untuk kegiatan buang air besar ibu itu sudah bagus sekali ya. Iya. Sudah punya jamban sendiri di rumah begitu. Namun alangkah lebih baiknya untuk pencegahan begitu ya Bu ya. Untuk pencegahan lebih baiknya gitu kita menggunakan penutup jamban Bu. Sekarang sudah tersedia gitu. Jadi fungsi untuk menutup jamban itu Bu itu untuk mengurangi penyebaran dari kuman-kuman yang ada di lubang jamban itu sendiri begitu. Nah, kemudian fungsi lainnya juga untuk kedap serangga, kedap tikus begitu ya Bu ya. Iya. Jadi bagus sekali begitu kalau untuk lubang jambannya ditutup begitu ya Bu ya. Nah, kemudian sudah bagus sekali tadi ya kalau mengkonsumsi makanan itu benar-benar makanan yang matang begitu. Kemudian untuk mencuci tangan sebelum makan. Nah, tadi kan Ibu sudah paparkan juga bahwasanya Ibu dan sekeluarga sudah mencuci tangan sebelum makan. Tapi dengan air saja ya? Iya, dengan air saja. Iya. Nah, kalau alangkah lebih baiknya lagi itu mencuci tangannya pakai sabun Bu. Karena telah terbukti bahwa berdasarkan penelitian Bu, kalau cuci tangan pakai sabun itu efektif sekali untuk menghilangkan kuman-kuman gitu. Atau misalnya juga
adiknya baru selesai main di luar gitu, terus mau makan cuma cuci tangan pakai air, jadi kurang efektif gitu. Jadi kayak kuman, kotoran atau telur-telur cacing yang terbawa setelah main, nah itu nggak bisa hilang karena air aja gitu Bu. Jadi alangkah lebih efektifnya itu kita cuci tangan pakai sabun gitu. Nah kemudian menggunakan alas kaki. Ibu kalau tergesa-gesa ya nggak gunain alas kaki ya, gunain sendal. Namun alangkah lebih baiknya lagi begitu Bu, kalau mau keluar rumah, mau ke tempat tetangga, sebaiknya digunain juga alas kakinya. Oh iya Bu. Iya kan begitu. Jadi kita nggak tahu kan kondisi tanah itu seperti apa, begitu apa yang terkandung di dalamnya gitu Bu. Jadi kalau ibu pakai sendal atau adiknya pakai sendal pergi main, jadi kan lebih bagus begitu. Nah kemudian untuk adiknya kebiasaan bermain tanah lebih baiknya agak dikurangi gitu Bu kalau untuk bermain tanah. Karena apa? Penularan dari penyakit cacing ini kan dari telur-telur cacing, dari cacingnya juga. Nah itu berkembang biaknya di tanah begitu Bu. Jadi alangkah lebih baiknya lagi jadi untuk bermain tanah itu dikurangi begitu Bu. Kukunya kan udah panjang begitu ya. Nah lebih bagus lagi kalau kukunya itu dipotong, karena nanti kita nggak tahu deh, misalnya adik lagi main di luar, abis itu tiba-tiba pulang mau makan tapi kukunya panjang gitu. Nah nanti telur-telur cacing yang udah ada di kukunya habis main-main tanah itu bisa masuk lewat makanan gitu kan. Nah jadi lebih baik kukunya itu dipotong gitu ya. Nah sejauh yang saya jelaskan ini apakah ibu ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Oh berarti cukup jelas ya Bu ya. Iya. Baik, untuk tindak lanjut dari kegiatan konseling kita ini Bu, kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan ini, kita selanjutnya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan namanya Bu. Jadi inspeksi ini kita akan melakukan kunjungan ke rumah ibu. Apakah ibu berkenan untuk hal itu? Iya, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa ya. Berarti setuju ya Bu ya kita lakukan inspeksi ya. Iya Bu. Baik. Untuk waktunya ibu bisanya kapan Bu? Kalau alangkah lebih baiknya hari besok begitu Bu, 1 kali 24 jam setelah kita konseling ini. Iya nggak apa-apa Bu, besok aja. Oh nggak apa-apa ya, berarti Bu ada di rumah ya? Ada Bu. Oh iya, besok jam berapa kira-kira Bu? Siang aja Bu. Siang ya. Ya. Oke. Ibu boleh tanda tangan di sini? Terima kasih ya Bu ya. Apakah sudah bisa kita akhiri konseling kita hari ini? Bisa Bu. Oh bisa ya Bu ya. Oke, terima kasih telah berkunjung Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Berikut adalah hasil dari konseling. Konseling yang telah dilakukan didapatkan dugaan penyebab dari penyakit cacingan yang dialami oleh pasien, yaitu pasien tidak menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, tidak melakukan CTPS sebelum makan, pasien sering bermain tanah, pasien tidak memotong pendek kuku jari tangan. Yang diberikan oleh konselor kepada pasien yaitu selalu gunakan alas kaki ketika keluar rumah, potong pendek kuku jari tangan, kemudian hindari atau kurangi dalam bermain tanah, lakukan CTPS sebelum makan. Selain itu, konselor juga menyarankan untuk menutup lubang jamban. Kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan sesuai dengan standar norma baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, petugas yang melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitarian, entomolog, dan mikrobiolog. Yang kedua, waktu pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan. Untuk waktu ini diupayakan 1 kali 24 jam setelah dilakukan konseling. Yang ketiga, metode pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari 4 metode.
Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Oh ya Bu, silakan duduk dulu Bu. Baik Bu, sesuai kesepakatan kita waktu konseling kemarin, tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan inspeksi. Apakah bisa kita mulai sekarang Bu? Iya bisa. Baik, boleh kami melihat jambannya Bu? Iya boleh. Silakan lewat sini Bu. Bu, Ibu mempunyai anak kecil? Ya? Oh, tidak Bu. Tidak ya. Apakah adik Aurel yang ikut konseling kemarin ada di rumah Bu? Ada Bu, sebentar saya panggil ya. Aurel! Sini. Sini dulu. Adik, gimana? Udah sembuh? Oh, ya. Boleh Ibu lihat bukunya? Sudah bagus ya, sudah dipotong. Baik. Bu, jadi tadi kita sudah melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap rumah Ibu dan lingkungan sekitarnya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi dari jamban yang Ibu miliki. Bagus sekali, Ibu telah melakukan BAB di jamban, gitu ya. Nah, kemudian sekarang untuk jamban jongkok ini Bu telah tersedia penutupnya. Jadi tujuan untuk ditutupnya jamban ini Bu agar kuman-kuman yang berada di lubang jamban tersebut tidak menyebar ke lingkungan kamar mandi Ibu. Nah, jadi bentuk penutupnya itu seperti ini Bu kira-kira. Nah, sekarang sudah tersedia praktis sekali Bu. Jadi Ibu bisa menutup jamban Ibu tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya kemarin kami juga menyarankan untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah BAB. Nah, sekarang Ibu sudah melakukan ya? Sudah. Nah, bagus sekali. Kemudian untuk memotong kuku tadi sudah saya lihat bahwasannya adanya sudah melakukan potong kuku ya Bu ya. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Kukunya sudah gede. Namun kemudian untuk kegiatan bermain tanah Bu, alangkah lebih baiknya tadi kan sudah dilihat juga bahwasanya anak Ibu masih bermain tanah begitu ya. Iya Bu. Nah, sebaiknya kegiatan atau bermain tanah ini agar dapat dikurangi ataupun dihindari. Saya akan berupaya untuk menuju anak saya supaya tidak terlalu sering lagi bermain tanah. Bagus Ibu ya. Oke, berarti itu saja. Oh iya, kemudian tadi juga untuk penggunaan alas kaki kemarin sudah kami beri saran untuk penggunaan alas kaki. Kami Ibu sudah menggunakan. Terima kasih Bu. Ini sekian pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih sudah disambut dengan baik. Iya, tidak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Semoga semakin sehat ya. Amin. Terima kasih. Pengukuran media lingkungan di tempat dapat dilakukan dengan pengambilan sampel tanah. Inspeksi kita selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanah. Adapun alat-alat yang kita butuhkan dalam pengambilan sampel tanah ini yaitu ada plastik lab, penggaris, kertas label, dan sedak semen. Kegiatan kita kali ini merupakan pengambilan sampel tanah untuk pemeriksaan parasitologi.
Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua, pastikan titik sampel yang telah kita pilih terbebas dari kerikil dan dedaunan. Selanjutnya yaitu buatlah bentuk persegi dengan ukuran 40 x 40 cm. Nah, setelah ini keroklah tanah dengan menggunakan sedek semen kira-kira dengan kedalaman 2-3 cm. Setelah itu, ambillah sampel tanah sebanyak 100 gram untuk pemeriksaan parasitologi tersebut. Masukkan sampel tanah ke dalam plastik led. Tanah yang berjumlah 100 gram kemudian ditutup dan ditempelkan kertas label. Nampak nih. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan dalam melakukan uji laboratorium yaitu yang pertama, saringan kawat kasta sebanyak 1 buah, 2 buah tabung sentrifus, 1 buah alat pemusing, 1 buah mikroskop, 1 buah aplikator, 1 buah pipet tetes, dan 1 buah gelas ukur. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan pengujian sampel tanah ini yaitu yang pertama, sampel tanah sebanyak 100 gram. Yang kedua, larutan hipoklorit 30% sebanyak 20 ml. Yang ketiga, larutan sulfas magnesium secukupnya. Yang keempat, air secukupnya. Langkah yang akan kita lakukan untuk pengujian sampel tanah ini yaitu Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pengujian sampel tanah. Analisis risiko kesehatan lingkungan. Ada 4 langkah dalam melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, analisis dosis respons. Yang ketiga, analisis pemajanan. Yang keempat, karakteristik risiko. Identifikasi bahaya menjelaskan tentang agen risiko apa yang berisiko yang menyebabkan gangguan kesehatan apabila tubuh terpapar atau terpajan. Pada kasus kita ini, agen risiko yang berbahaya yaitu telur cacing yang hidup di dalam tanah. Yang kedua yaitu analisis dosis respon. Analisis dosis respon menjelaskan bagaimana jalur pemajanan agen berisiko hingga masuk ke dalam tubuh manusia. Pada kasus kita ini dapat kita lihat yaitu contohnya cacing tambang. Telur cacing tambang yang berada di tanah dalam 1-2 hari akan menetas dan melepaskan larva. Larva tersebut dalam waktu 5-10 hari akan berkembang menjadi filariform. Manusia bisa terpapar atau terpajan itu melalui kontak langsung dengan tanah, seperti anak-anak bermain tanah ataupun pergi keluar rumah tanpa memakai alas kaki atau sendal. Langkah yang ketiga yaitu analisis pemajanan. Yang kita lakukan yaitu menghitung asupan atau intake dari agen risiko. Yang keempat yaitu karakteristik risiko atau penetapan risiko. Hal ini ditujukan untuk menentukan tingkat risiko yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Untuk kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan didapatkan hasil bahwa yang pertama dari segi lingkungan
yaitu sesuai dengan pemaparan oleh ibu pasien ketika melakukan konseling. Lantai rumah yang digunakan merupakan lantai keramik, itu kedap air, dan jamban yang digunakan itu jamban jongkok, namun tidak memiliki penutup jamban. Yang kedua dari segi perilaku. Untuk memotong kuku, anak sudah mau memotong kuku sesuai dengan saran ketika melakukan konseling. Kemudian untuk melakukan CTPS, itu anak sudah mulai berangsur-angsur melakukan CTPS. Kemudian juga untuk kegiatan bermain tanah. Nah, ini yang sulit untuk diberhentikan oleh anak. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa hal yang berpotensi berisiko menyebabkan terjadinya kecacingan yaitu kegiatan dari bermain tanah. Tindak lanjut yang akan kami lakukan yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa: yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Ini merupakan media untuk penyuluhan penyakit kecacingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan adik-adik yang telah datang di penyuluhan tentang penyakit kecacingan. Nah, sekarang apakah dari ibu-ibu atau dari adik-adik sudah tahu apa itu penyakit cacingan? Tidak. Baik, nanti saya akan jelaskan. Jadi penyakit cacingan itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang penyebarannya itu melalui tanah. Penyebaran dari penyakit kecacingan tersebut. Yang pertama, telur-telur cacing atau larva cacing itu berada di tanah. Nah, manusia bisa terinfeksi dari telur-telur cacing tersebut melalui beberapa cara, yaitu diantaranya mengkonsumsi makanan mentah, tidak memakai sandal ketika keluar rumah, kemudian tidak memotong kuku. Untuk adik-adik sering bermain tanah ya. Nah, itu sebaiknya dikurangi karena pada tanah tersebut banyak mengandung telur-telur cacing. Nah, kemudian juga melakukan BABS. Tahu itu apa BABS? Yaitu buang air besar sembarangan. Nah, kemudian manusia yang sudah terinfeksi dari telur cacing tersebut, telur-telur cacing sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dia juga bisa menularkan dengan cara melakukan buang air besar sembarangan seperti di tanah atau di sembarangan tempat gitu. Nah, kemudian untuk gejala dari penyakit kecacingan itu sendiri, gejalanya dapat berupa diare, perut buncit, lesu, tidak nafsu makan, dan kurang konsentrasi. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah dari penyakit kecacingan tersebut? Yaitu yang pertama ada cuci tangan pakai sabun. Nah, bagi adik-adik, siapa yang sudah tahu bagaimana langkah atau cara mencuci tangan yang baik? Ada yang tahu? Oh, ada. Iya, coba bagaimana cara mencuci tangan dengan baik? Silakan dipraktekkan, Kak. Cuci telapak tangan, punggung kanan dan kiri, dan sela-sela jari. Rapatkan jari-jari, jempol kanan dan kiri, runcingkan jari-jari. Cuci tangan untuk mencegah infeksi. Nah, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Bagus. Memang mencuci tangan dengan baik itu sangat banyak sekali fungsinya. Dan salah satunya yaitu untuk mencegah penyakit kecacingan. Nah, kemudian cara yang kedua itu gunakan jamban sehat. Nah, kemudian juga gunakan alas kaki. Sebaiknya kita menggunakan alas kaki atau sendal ketika kita keluar rumah. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat.
konsumsi makanan yang sehat, bukan makanan yang mentah. Karena makanan yang mentah itu juga berpotensi untuk menyebabkan penyakit cacingan. Kemudian juga hindarkan untuk bermain tanah. Nah, untuk adik-adik yang sering bermain tanah sebaiknya dikurang-kurangi. Dan kemudian juga potong kukunya, karena dari kuku ketika kita makan juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sampai di sini sekiranya paham atau ada yang ingin bertanya? Paham ya? Baik, sekian penyuluhan kita tentang penyakit kecacingan pada hari ini. Semoga dengan adanya penyuluhan ini dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu dan adik-adik yang telah hadir. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan memperlihatkan bentuk dari sarana penutupan lubang jamban. Nah, seperti ini merupakan sarana dari penutupan lubang jamban, Bu, agar lebih efisiennya tingkat pencegahan. Langkah selanjutnya yaitu memasang sarana penutupan jamban. Yang sudah memiliki jamban namun belum memiliki septic tank, mereka langsung menyalurkan jambannya ke badan air ataupun sungai atau media lingkungan lainnya. Nah, dengan jamban yang langsung terhubung ke sungai atau media lingkungan lainnya, itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Itu penting sekali adanya teknologi yang disebut dengan septic tank. Jadi, kegiatan intervensi yang kita lakukan yaitu yang pertama, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu penyuluhan tentang penyakit cacingan. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang kita lakukan yaitu pemberian sarana penutupan lubang jamban, dan kegiatan lainnya yaitu bisa kita lakukan penyemen lantai supaya kedap air, pembangunan jamban bagi yang belum memiliki jamban. Kemudian kegiatan intervensi yang ketiga yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Yang dapat kita lakukan yaitu penyediaan septic tank atau penyediaan bioseptic tank. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Yang kita lakukan yaitu pemberian nematisida untuk mengurangi cacing. Jika sudah memiliki jamban dan dilengkapi dengan septic tank, maka penyebaran oleh telur-telur cacing yang dibawa oleh tinja dapat diatasi. Itu tetap jaga kualitas lingkungan yang sehat, perilaku yang higienis, dan untuk anak jangan lupa diberi obat cacing guna untuk mempertahankan efektivitas asupan gizi yang diberikan. Di video tersebut jelaslah bahwa pelayanan kesehatan lingkungan digunakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, guna untuk mencegah penyakit ataupun gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan. Yang kegiatannya meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, konseling, yang kedua, inspeksi, dan yang ketiga, intervensi. Mencegah penyakit kecacingan, hal yang harus kita lakukan, yang pertama, stop BABS. Yang kedua, kurangi kegiatan bermain tanah. Yang ketiga, potong pendek kuku jari tangan. Yang keempat, lakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Yang kelima, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, cegah penyakit kecacingan untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.